Sore ini, kami akan mempersembahkan sebuah lakon pementasan yang akan dipentaskan oleh teman-teman baru Teater Patri di program Presentasi Panggung Kecil Teater Patri dalam rangka Studi Pertunjukan Regenerasi tahun 2023. Sebelum pementasan dimulai, penonton dilarang untuk merokok atau vape, mengambil gambar menggunakan lampu blitz, dilarang makan dan minum selama pementasan dimulai, dan dilarang berisik. Marilah kita saksikan pementasan dengan lakon Persembunyian karya Indra Kurnia Winata, sutradara Bangkit Sanjaya. Selamat menyaksikan. Pertama kali tinggal di tempat ini adalah buyut saya. Kemudian turunlah wasiat agar dirawat oleh nenek saya. Yang pertama kali memugar rumah ini adalah salah satu dari generasi anak nenek, tapi bukan bapak saya. Kemudian setelah wasiat nenek turun, maka yang pertama, bagaimana dengan kondisi warganya di sini? Iya, seperti yang saya sudah katakan, warga di sini tidak suka ikut campur urusan orang lain. Sejak zaman rumah ini dirawat oleh nenek, warga di sini tidak ambil pusing sama urusan dapur orang lain. Tibalah pada suatu ketika, akhirnya rumah ini ditempati oleh bapak saya. Waktu itu Pak Desa yang merasa tidak terima. Akhirnya pada malam hari bapak saya dilabrak. Dan itu tepat pada warga di sini tidak suka mengganggu warga lain, Pak. Iya, seperti yang saya sudah katakan kemarin, warga di sini sangat menghargai dan menghormati kebudayaan di tiap-tiap rumah. Saya jadi ingat cerita nenek saya dulu. Waktu itu Pak Dantos yang setiap hari selalu didatangi puluhan pemuda dan ada pesta miras di dalamnya. Tidak pernah tuh mengganggu kenyamanan Pak Kusen dalam menjalankan ritual kontemplasi rutinnya tiap tengah malam. Bahkan kakek dan nenek saya. Bagaimana dengan keamanan di wilayah ini? Sekarang tugas kamu ngomong. Siapa? Urusan keamanan di kampung ini sudah menjadi otoritas dan wewenang saya sebagai petugas keamanan. Keamanan di kampung ini mutlak dan harga mati ada di tangan saya. Jadi siapa tadi? Brojo. Iya, Pak Brojo boleh menuntut saya, merekomendasikan mutasi atau bahkan pemberhentian saya sebagai aparat keamanan kepada Pak. Jika dalam prakteknya nanti saya tidak capable dalam tugas ini. Pintar juga yang ngomong bahasa Inggris. Bagus juga cara presentasinya. Tapi bukan kapabilitas dia sebagai aparat keamanan di wilayah ini yang ingin saya tanyakan, melainkan kondisi wilayah, terutama. Lah iya. Maka dari itu, ketika saya sebagai pejabat keamanan di kampung ini bisa bekerja secara profesional, maka korelasi yang terjadi adalah sebuah stabilitas keamanan di kampung ini menjadi sangat kondusif. Ini Hansip pendidikannya apa sih? Kok ngomongnya tinggi betul? Hampir S1, jurusan hukum, konsentrasi advokasi. Semasa kuliah aktif sebagai menwa. Semester 4 berhenti gara-gara menghamili adik tingkatnya di organisasi. Oh, Sudah apa rupanya? jadi nggak lulus? Loh, kenapa nggak dilanjutkan? Kan enak loh, bisa jadi aparat penegak hukum beneran.
Justru dengan seperti ini saya bisa menegakkan hukum yang baik dan benar. Kalau kuliah saya lulus, belum tentu saya bisa menegakkan hukum yang baik dengan penuh etika. Penuh etika kau bakar maling. Pernah bakar maling, Pak? Paling apa memang? Maling unggas. Maling unggas di kampung sebelah. Tapi dibakarnya di sini. Ya, itu adalah sebuah kebodohan dalam penegakan supremasi hukum di masa lalu. Tapi sebenarnya justru itu kan hukum yang paling mendasar sebelum merujuk kepada kitab undang-undang hukum pidana. Semacam sok terapis untuk pelaku lah. Dan pastinya itu masih sangat relevan diterapkan di negeri dengan karakter dan tingkat pendidikan warganya yang seperti ini. Shock terapis kok sampai mati. Sekolah tinggi-tinggi, tapi tingkahnya tidak manusiawi. Tidak apa-apa Pak Brojo. Penghakiman terhadap seseorang itu sifatnya demokratis. Saya menganggap kejadian tersebut adalah sebuah sound system, semacam misunderstanding yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum pidana, kejadian tersebut dapat diproses pada pasal tentang pengeroyokan. Pembicaraan kita sudah sangat lebar. Jadi, bagaimana dengan keamanan di wilayah ini? Ya, itu tadi. Yang itu tadi mana? Kalau maling yang nyolong di kampung sebelah saja, dibakarnya bisa di sini. Apalagi yang nyolongnya di sini. Minta diapakan? Sok gua jalannya. Aduh Pak, maaf saya juga. Baik-baik Pak. Ya itu tadi sedikit cuap-cuap tentang biografi Jimmy selaku keamanan di wilayah ini. Ya saya kira Bapak bisa mengikhlaskan obrolan tadi ya sebagai hiburan semata sajalah. Lagunya. Pak Brojo, yang jelas kampung ini sudah sesuai dengan poin-poin permintaan wilayah yang Bapak inginkan. Aman dan warganya tidak suka ikut campur urusan orang lain. Mangga, duduk Pak, silakan. Ya, ini surat-surat pengalihtanganan rumah. Di dalamnya sudah termasuk surat bersertifikat dan berakta notaris. Dan juga ada surat iuran listrik, air, kebersihan dan juga keamanan. Semua lengkap ada di dalamnya. Bapak silakan tanda tangan di sini. Sebagai arsip, pegang buat saya dan juga Anda bahwa rumah ini resmi menjadi milik Anda. Boleh Pak ya? Sini Pak. Nah. Oke. Segala urusan administrasi telah ditempuh. Sekarang rumah ini resmi menjadi milik Anda. Harusnya pakai upacara potong pita ini. Terima kasih. Semoga Anda bisa bahagia tinggal di rumah baru ini. Oh ya, jika ada yang perlu dibereskan terkait keamanan, jangan segan-segan untuk manggil Jimmy di pos jaganya. Ya, benar itu. Seperti sumpah jabatan yang pernah saya ucapkan dulu, bahwa saya bersedia dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan di wilayah kampung ini dan menegakkan supremasi hukum yang berideologi Pancasila. Udah deklamasi, udah. Ngomong mulu. Pak, yang jelas kampung ini sudah sesuai dengan poin yang ingin Bapak inginkan. Intinya semoga Anda bisa beristirahat dan bahagia tinggal di sini. Saya dan juga Jimmy mau lupa malu. Iya ya Pak. Dari tadi saya mengamati kok. Di sini tidak ada tanda-tanda orang pindah rumah. Cuma yang Dulunya kami memang tidak punya apa-apa, Pak. Makanya kami ingin memulai semuanya dari sini. kalau kardus-kardus yang diturunkan dari mobil box tadi pagi. Kalau itu, Itu arsip-arsip di tempat kerja lama saya. Kertas-kertas. Lumayan juga jika kalau dikilaukan bisa buat modal. Saya tahu itu tempat mengilaukan kertas yang harganya bisa tawar-menawar. Sudah. Jika ngomong terus, kapan keluarganya istirahat? Mohon maaf Pak, si Jimmy memang suka betul kalau diajak ngobrol. Maklum, mantan aktivis kampus. Yang jelas saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah bisa bekerja sama dengan baik. Untuk itu saya pamit. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Pak, selamat malam. Selamat malam.
Semua ini karena dunia. Karena saudara-saudaramu yang tidak pernah mengenal. Kalau sudah begini kejadiannya, jangan pernah salahkan aku. Karena aku awalnya juga tidak tahu apa-apa. Sudahlah Hans, kita kan janji ingin melupakan semuanya di sini. Apa kamu bilang? Melupakan? Enak betul. Kau pikir aku hanya membunuh babi hutan yang suka merusak tanaman kebun kita? Ya makanya, jangan diingat-ingat agar semua itu tidak menjadi bayang-bayang. Awalnya kita tidak seperti ini, Yosi. Aku tahu, dulu aku pun juga tidak pernah berpikir kita akan sampai seperti ini. Lantas, siapa yang harus disalahkan jika kejadiannya seperti ini sekarang? Hans, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mencari siapa yang salah, juga siapa yang benar. Aku tidak mencari siapa yang harus disalahkan dan juga yang harus dibenarkan. Jika memang harus dicari siapa yang salah, tentu kita yang salah saat ini. Agama apapun di dunia, kurasa tidak ada yang pernah membenarkan penghabisan nyawa seseorang atas dasar apapun. Dan sekarang, media tidak ada henti-hentinya mengabarkan tentang pencarian jejak kita. Jika kita merasa benar, untuk apa bersembunyi? Aku percaya kamu, Hans. Aku rasa memilih tempat ini bukanlah kesalahan kedua yang akan terjadi kepada kita. Sekarang kita memang harus bersembunyi di sini. Tempat ini yang akan menyelamatkan kita dari jejak mereka. Apa kamu benar-benar yakin mereka tidak akan menemukan kita di sini? Tempat ini bukan referensi yang tepat untuk melacak keberadaan kita. Terlalu menembus dimensi sosial yang signifikan. Mereka tak mungkin berpikir kita betah tinggal di kampung seperti ini. Bukankah semua kemungkinan itu dipertimbangkan oleh mereka? Tapi kemungkinan itu terlalu kecil. Kita tak mungkin bersembunyi di tempat seperti ini. Itu yang kuharap muncul dari pikiran mereka. Apa mereka yang di sini tidak akan berbicara? Mereka tak akan mengenali kita. Kita bukan dunia yang selama ini mereka kenal. Tak perlu mereka peduli tentang siapa kita. Mereka tak akan banyak bicara ketika kita sudah sampaikan identitas baru kita. Apa nama kita yang sekarang sudah cukup untuk mewakili identitas kita yang baru? Pasti cukup tepat nama itu. Dengan nama itu, di sini kita aman. Setidaknya kita butuh berlindung di tempat ini untuk beberapa waktu yang belum kita bisa putuskan. Mungkin setelah kasus ini ditutup oleh media, bolehlah kita beranjak mencari tempat yang baru. Mulai hari ini, kita bukanlah diri kita ini. Kau mengerti, Yosi? Kamu sendiri belum berkomitmen, Hans. Masuk ke Lestari. Iya, Brojo. Aku akan mengikuti apapun kehendak suamiku. Brojo, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apa itu? Apa kau benar-benar yakin kita tidak meninggalkan jejak apapun yang bisa dilacak oleh mereka? Kurasa kita tidak akan ditemukan. Kita sudah menyeberangi beberapa pulau yang berisi daratan dan lautan yang begitu luas. Kita sudah matikan segala akses informasi digital yang bisa dilacak oleh satelit. Semuanya, kurasa kita tidak akan ditemukan. Kita aman. Bagaimana dengan sopir mobil box yang membawa uang cash dalam kardus-kardus itu? Tidakkah ia akan berbicara? Juga dengan staf bank yang mencairkan uang dalam rekening kita? Kau tidak perlu khawatir, Lestari. Bukankah seseorang sekali berbohong, dia akan terus berbohong. Begitu juga seseorang sekali membunuh, dia akan terus membunuh. Kamu membunuhnya? Maaf, kurasa itu cara yang aman. Agar mereka tidak menemukan keberadaan kita di sini. Mengenai kartu rekening kita di bank, semua sudah kublokir. Seluruh uang kita di bank sudah aku tarik dengan identitas lama kita. Seluruh harta kita ada di rumah ini sekarang. Baiklah, Brojo. Aku percaya kamu. Percayalah, Lestari, kita tidak akan ditemukan. Tempat ini adalah tempat yang tepat untuk bersembunyi. Kukira untuk hari ini sudah cukup. Kita butuh istirahat. Besok pagi aku akan mengurus beberapa administrasi perpindahan kita. Membuat KTP dengan nama baru, kartu keluarga baru, dan lainnya. Apa setelah itu kau juga akan membunuh orang yang
mengurusi pembaruan identitas kita. Mungkin Selalu. itu cara yang tepat agar kita tidak tidur dalam kurungan besi. Kau tidak inginkan wajahmu terpampang dalam surat kabar kriminal? Aku lelah, Lestari. Aku ingin tidur. Aku juga sudah mengantuk. Kamu ini malas sekali. Sudah ku bilang latihan yang rajin. Pacu tenaga dalam tubuhmu, pacu, jangan gampang malas. Ayo, mulai lagi, mulai. Suara menjelma pagi yang sunyi sebelum fajar menggelar. Stop. Mana tempatku, mana? Kau pikir ini bidang politik apa? Hidup ini tempat kita cari untuk kawan. Kau pikir cuma guyon saja bisa kaya raya? Cih, pura-pura jadi pahlawan padahal cuma lintah. Babi buta, anjing kudisan, bangkai kau bodoh. Kucing. Siapa yang maling? Tikus atau kucing? Ada pakai tikus di rumahku. Kucing sialan, goblok, tangkap tikus kamu dimakan, setan. Namanya Scorpion. Udah buat. Jangan takut dia terus. Pelan-pelan. Sana lu. Ini setan. Lagi tadi pusing melari. Enak aja. Sini cuma ada Josari. Tanya terus-terusan. Kamu protes, mau nurut apa lagi? Iya, aku bosan jadi simpanan terus. Kamu pikir aku tidak ingin hidup normal seperti perempuan-perempuan lainnya? Punya suami, punya anak, pergi tamasya sama keluarga. Aku juga ingin seperti itu. Bosan selalu disembunyikan. Iya. Aku pasti nikahin kamu. Dan sabar dong. Ceraikan dulu istrimu, baru aku mau kamu nikahin Sa. Aku gak mau dimadu. Setan! Kemarin hidupnya bukan dikawinin aja. Sekarang harus dari istri tua. Oke, kalau nggak mau, aku gak akan bikin hitung-hitungan panjang sama kamu. Sebentar saja, semua yang kamu miliki bakal ludah sekarang kali hancur. Tiap hari selalu aja. Siapa yang jadi maling sebenarnya? Tikus atau kucing? Siapa yang paling rakus? Buaya atau dinosaurus? Kalau kita punya kekuatan bisa bunuh orang dengan mudah, kita bisa kaya raya. Hidup saja sebagai pembunuh bayaran. Tapi pembunuh bayaran sekarang sudah suka dunia politik. Makanya kalau pembunuh suka beneran, kejam. Siapa suka membunuh? Sebelum kau bunuh aku, akan kubunuh bapakmu. Sebelum kau siksa aku, akan kusiksa ibumu.
tidak tahu. Yang kulihat, mereka memasuki rumah itu ramai-ramai. Banyak orang menghubunginya. Aduh, hatiku rasa deg-degan. Kamu gimana sih? Katanya tempat ini aman untuk kita. Diam kamu, jangan panik. Jika melihat gelagat mereka, sepertinya para polisi itu sedang mencari teroris. Apa kita juga termasuk teroris? Bukan. Kita tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan negara. Apa membunuh orang itu bukan termasuk menghancurkan negara? Sudah berkali-kali kukatakan kepadamu, jangan sering-sering ngomong tentang pembunuhan. Bagaimana kamu kalau sedang asik ngobrol sama orang terus hilang kendali? Kamu ini suka lupa diri kalau ngomong. Kita ini niatnya bersembunyi, mencari ketenangan. Sekaligus melupakan yang pernah kita lakukan. Lalu sekarang diam, paham? Iya, maaf, aku paham. Waduh, lagi main kuda-kudaan kok di luar. Lagi eksplorasi nuansa ya. Wah, jangan-jangan kesianan tuh. Suka seks eksperimen. Ya. Sial kamu, ngagetin aja. Hah, semprot. Lagian situ nungging-nungging. Tentu jadi pusat perhatian lah. Lagian, lagi ngapain sih Pak? Pakai acara nungging-nungging segala? Sini. Sini berdua. Itu, di rumah itu kok banyak polisi? Ada apa memangnya? Rumah itu banyak terorisnya? Itu cuma agenda rutin tiap bulanan. Agenda rutin bulanan gimana? Itu rumah si Sarkiem. Orang gila yang suka keliling kampung ini sambil orasi politik atau berreklamasi puisi itu loh. Tahu kan? Sebentar. Aku sepertinya pernah deh bermimpi tentang orang seperti itu. Aku juga sepertinya pernah mimpi seperti itu. Tapi... Oh, lanjutkan. Dia itu gila gara-gara gagal jadi caleg waktu pencalonan kemarin. Dengar seluruh hartanya ludes buat pencalonannya. Tapi malah kagak jadi. Akhirnya dia gila deh. Gara-gara dia gila, seluruh keluarganya ikut depresi. Dia kan sudah seperti kepala rumah tangga. Semacam imam lah. Kalau imamnya sujud, makmumnya juga ikut sujud dong. Keluarganya banyak. Enggak juga. Cuma suami sama 4 anaknya. Tapi suaminya udah mati gantung diri. Nggak kuat lihat kelakuan istri sama anaknya yang kayak gitu. Sekarang anaknya sisa 2. Soalnya semalam mati lagi saat. Kamu ngomong mati ini kayak mati teh hewan aja. Kasih nilai empati dikit dong. Memang faktanya begitu. Suami sama anak-anaknya sudah seperti punya agenda rutin buat mati gantung diri. Hitungannya udah pas. Sebulan yang lalu si Mono, anak pertama yang mati serupa tepat sebulan setelah bapaknya mati serupa. Sekarang giliran si Esther, anak kedua yang ngikutin kelakuan abangnya. Makanya orang-orang di kampung sini gak heran sama yang gituan. Ada ya kampung seperti ini? Iya Jangan heran Pak, Bapak kan baru sehari tinggal di sini. Aduh, ada aja pusing. Mau kemana kamu? Aku masuk aja di ke dalam pusing. Apa warga di kampung sini tidak ada yang berinisiatif membawa ke rumah sakit jiwa gitu? Kasian kan kalau terus-terusan mati. Bapak lupa, baru kemarin kita ngobrol yang beginian. Yang mana? Orang-orang di kampung sini tidak ada yang peduli dengan urusan orang lain. Tapi ini kan urusan kemanusiaan. Aduh. Di luar sana orang main mati-matiin orang lain aja gak masalah. Ini kan mereka membunuh dirinya sendiri. Apa ada yang salah dengan kemanusiaan? Tidak ada yang ditindas atau menindas hak asasi manusia. Main tinggal gitu aja. Suara kamu itu tidak pernah konsisten.
Kalau pengen piano, kadang masuk, kadang enggak. Kalau pengen gitar, sama sekali orang kamu nggak masuk. Aduh, sudah berapa kali kamu bernyanyi, masih saja nggak konsisten. Makanya latihan itu fokus. Nanti capek, Pi. Itu saja jawaban kamu. Selalu itu jawaban orang lemah. Bagaimana kamu bisa menjadi hebat jika sedikit lelah, sedikit capek? Bagaimana kau harus konser untuk keliling berbagai kota? Karena penyanyi hebat itu punya kondisi fisik yang kuat. Ayo latihan lagi, diulang yang tadi. Sekarang coba dimulai dari nada D aja. Suara menjelma pagi yang sunyi sebelum fajar Stop. Anjing itu bangsat. Dia sebenarnya lebih maling daripada kucing, lebih copet daripada tikus. Tapi pura-puranya dia jadi hewan kepercayaan polisi. Jadi sahabatnya polisi buat dari maling. Kalau polisinya percaya sama anjing, yang maling dan copetnya itu, berarti polisinya apa dong? Lalu apa yang tidak maling dan tidak copet di dunia ini? Kalau duduk-duduk terus begini enak, bisa bermimpi jadi orang kaya. Duduk-duduk saja bisa kaya raya, gak perlu ikut-ikutan politik mencari duit. Laki-laki minta lu gak mau. Ya sakit kalau kayak gitu terus. Kamu gak bosan terus begitu mulu. Ampun. Ya tahan. Udah kayak gitu terus. Sekarang lagi bikin enak badan Pak. Gak bisa. Pokoknya malam ini kamu tidur di kemauan gua. Sini lu. Setan. Kamu pikir aku ada lemah? Hah? Kamu pikir kamu bisa menahan? Iya. Apa yang kamu mau sebenarnya? Si Tera butuh punya bapak sungguhan. Mau dibawa kemana masa depan nanti? Kalau dia sampai saja nggak diakui. Iya, aku pasti memikirkan kamu dan sabar dong. Mulutmu itu lecek, suka bohong. Apa kau pikir? Aku tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan di TV? Semua itu nggak kosong. Baik kalau gitu, besok kalian semua saya bintangkan kabar temen. Anjing, aku nggak butuh teman goblok. Aku butuh Tera punya bapak yang sah. Kalau kamu nggak mau, aku akan urus satu-satu keluarga. Lantas aku bakar rumah ini sampai kita semua mati. Jangan, Bella. Jangan. Tiap hari selalu. Kamu ini malas sekali. Apa sih? Suara itu bukan mimpian. Suara yang aku dengar semalam. Anjing itu kan. Aku benci suara-suara itu. Sudah Yosi, kita tidur saja. Gila kamu Hans. Siapa orang di dunia ini yang bisa tidur dengan suasana seperti ini? Suara ini seperti neraka Hans. Orang-orang yang lain juga sudah pada tidur kok. Kamu bilang kan ke aku, kalau di tempat ini kita mencari ketenangan, kita bersembunyi. Kalau di sini suasananya seperti ini, apa bedanya dengan di rumah kita dulu? Sedikit-sedikit kacau, sedikit-sedikit suara teriakan, sedikit-sedikit piring pecah, gelas pecah. Hah! Iya, aku tahu. Mungkin kamu belum terbiasa. Nanti kamu juga bakal terbiasa. Buktinya orang-orang yang lain juga sudah pada tidur. Enggak, aku merasa ini bukan tempat kita. Tempat ini
dengan di rumah kita dulu. Suara Hansen, Cika, Mama, Noi, semua kalau sedang berebut harta menjadi ngacau seperti ini. Biarkan mereka semua begitu. Toh sekarang semua harta itu kita milikin kan? Buat apa kau mesti ingat-ingat masa lalu? Kau sendiri kan yang bilang itu kemarin. Lantas, kalau di sini suasananya seperti ini, apa bedanya kita bersembunyi sama tinggal di rumah kita dulu? Setidaknya di tempat ini orang tidak mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Itu saja perlu kau ingat, jangan yang lain. Heran sama orang kampung. Tahu tetangganya teriak-teriak begitu kok tidak mau? Kamu sudah terlalu emosi. Siapa yang tidak emosi? Orang sedang tidur, diganggu seperti itu. Kamu lupa ya? Dulu kamu minta tempat di mana orang lain tidak mau ikut campur urusan orang lain. Ya di sini tempatnya. Di apartemen, orang juga tidak mau tuh saling ganggu. Kamu lupa dengan Cian, saudaramu yang punya maling kelas kakap itu. Dia ditangkap dalam sebuah persembunyian. Dia tidak tahu jika tetangganya seorang intelijen. Tempat-tempat seperti itu yang berbahaya sebagai tempat bersembunyi bajingan-bajingan seperti kita. Sudahlah, kita harus bersabar. Aku benci kedamaianku diganggu seperti ini. Sudahlah. Setidaknya di tempat ini kita dapat dengan mudah mengganti identitas kita tanpa meninggalkan jejak. Bunuh mereka, Hans. Siapa? Orang-orang yang mengganggu kenyamanan tidur kita. Ngawur. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka tidak berbahaya buat kita. Hanya orang yang berbahaya dan berpotensi berbahaya yang wajib kita bunuh. Mereka membahayakan ketenangan tidur kita. Tapi berbahaya lagi jika kamu terus-terusan memanggilku seperti itu. Maaf, Roja. Sekarang tidurlah. Sebentar lagi mereka juga pasti berhenti berteriak-teriak. Nanti akan aku tanyakan kepada Jimmy apa yang sebenarnya terjadi pada kampung ini. Sekarang tidurlah. Hal itu wajar. Saya rasa Bapak dan keluarga hanya butuh adaptasi saja. Nanti juga bakal menganggap itu wajar-wajar saja. Seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ lagi berkunjung. Adaptasi perilaku, biar tidak aku. Itu kata sebuah lirik lagu yang pernah saya dengar. Tapi itu kan mengganggu. Masa tidak ada tindakan tegas yang membuat mereka berhenti berteriak-teriak? Atau minimal kegiatan rutinnya itu tidak dilakukan di malam hari lah, diganti siang hari gitu. Masa tidak bisa? Pak Brojo, ada peribahasa mengatakan di mana-mana di dunia kalau ada sebuah rumah maka disitulah terpusatnya sebuah budaya dan tradisi. Kalau sebuah rumah mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda dengan rumah yang lain, kita harus menghargainya dong. Meskipun itu mengganggu ketenangan orang lain. Saya rasa itu hanya perasaan subjektif Pak Brojo saja. Pak Brojo harus maklum, perbedaan adalah sebuah ciri mutlak dari dunia yang khas yang tidak serba seragam ini. Malah nyeramain saya. Nah, itu juga bagian dari adaptasi Bapak yang tidak sempurna. Maksudnya? Sudah tahu kalau saya ngomong gayanya begini, masih saja protes. Ya sudah. Sekarang sampaikan saja kepada saya apa yang sebenarnya terjadi pada rumah-rumah itu. Sebenarnya ini keluar dari koridor wilayah kerja saya. Tapi berhubung saya memahami apa yang Bapak dan keluarga rasakan, jadi baiklah, saya akan mengatakannya kepada Bapak. Udah, jangan bertele-tele. Ayo ikut saya, nanti semua pertanyaan Bapak saya jawab. Besok kamu harus all out melakukan tugas kamu. Kalau kamu gagal lagi, terpaksa ayah akan mendatangkan job latihan kamu. Jadi jika ada lagi tuh les mata pelajaran, semuanya diganti dengan latihan menjadi. Itu rumah Pak Dasiman. Orang itu mempunyai keinginan besar menjadikan anaknya seorang penyanyi terkenal.
Penyanyi apa? Tidak terdeteksi. Kadang anaknya dilatih nyanyi dangdut, kadang pop, kadang keroncong. Rock? Iya, anaknya memang lebih sering pakai rock biar lebih feminin. Hei, mau kemana? Terus anaknya bagaimana? Suka dengan semua itu? Suka sih suka, tapi pada dasarnya anaknya memang tidak terlalu punya bakat menyanyi. Mau diapakan juga suaranya bakal gitu-gitu aja. Saya ingat kata teman saya yang seorang penyanyi saat menjadi juri di acara kontes penyanyi. Teknik vokal itu bisa dipelajari, tapi karakter vokal itu bawaan dari orangnya. Mau diapakan juga suaranya bakal gak enak. Kok bisa gitu? Karakter vokal si Ratih itu fals. Ayo. Setan, tiap hari kamu janji. Aku bosan makan janjimu. Kamu minta aku tidak merajuk lagi, tapi kau sendiri tidak pernah mau mengikuti permintaanku. Tunggu saja, kalau kamu terus-terusan begini, aku bisa benar nekat. Hah? Ini nih, yang terdengar paling mengganggu tidur saya dan istri saya. Semua orang ngomong begitu. Tapi dulu, sekarang orang fans-fans saja kok. Ini rumah siapa? Ini rumah Laila, perempuan 26 tahun yang jadi istri simpanan pejabat eselon 1. Namanya Habudin. Sejak awal Habudin sering sini, si Habudin sering sekali berantem sama si Laila. Dulu orang ngiranya si Laila masih terlalu muda untuk dijadikan seorang istri, apalagi istri simpanan, makanya masih labil. Tapi kabar terakhir yang saya dapat simpulkan dari pertengkaran mereka, si Laila minta dikawinin secara sah oleh Habudin, sampai mengancam bakal menghabisi nyawa satu persatu keluarga Habudin jika keinginannya tidak dipenuhi. Alasannya? Ya, kalau di kartu keluarga Laila diterangkan, Laila tidak bersuami dan anaknya tidak berayah. Lalu, Habudin takut? Iyalah. Goblok dia. Sama ancaman perempuan saya aja takut. Jangan salah. Orang-orang di belakang Laila itu banyak sekali. Cukup mengacungkan telunjuk saja, kacung-kacung Laila siap menghabisi nyawa keluarga Habudin. Oh ya? Iya, maklum. Dulu sebelum dinikahi Habudin, Laila itu primadona kampung sini. Sadis sekali. Tapi Habudin kan bisa saja membuat dirinya lebih kuat daripada Laila. Gak pernah lihat TV ya? Habudin itu politisi yang paling banyak musuhnya. Makanya ia teliti dengan ancaman. Lalu langkah Habudin? Terus merayu, menenangkan hati Laila agar tidak merajuk lagi. Kayak sinetron. Sabar. Tahu diri sedikit. Dunia ini panggung sandiwara. Mau kemana? Yang ini off the record aja ya. Emangnya kenapa? Apa Bapak tidak bisa mendeteksi kejadian apa yang sedang terjadi di dalam? Bisa? Ya sudah. Tapi saya kan butuh penjelasan. Kan Bapak sudah tahu jawabannya. Maksudnya dibalik orang-orang yang sama-sama birahi itu loh. Kayaknya yang birahi cuma satu. Yang satunya enggak. Langsung penjelasan. Itu rumah si Yaman sama istrinya. Si Yaman belum punya anak. Si Yaman suka banget lihat bokep sama baca kitab apaan tuh dari India. Mahabharata, Ya bukan, yang tentang gitu-gituan. Kama Sutra. Iya. Si Yaman suka banget baca kitab itu. Katanya di dalamnya ada penjelasan tentang eksperimen gituan. Makanya ia mempraktekkan kepada istrinya Juleha. Tapi si Yaman memang kelewatan sih. Nafsunya tinggi betul. Makanya kalau ngajak istrinya gituan, nggak peduli tempat, waktu, sama kondisi istrinya. Belum lagi istrinya kalau lagi nggak pengen gitu, malah disuruh pakai gaya yang aneh-aneh. Gak heran, dan gak jarang juga si Juleha menjadi kesakitan
tanpa malu ketahuan orang-orang kalau lagi gituan. Ih, emang paling bener-bener tersiksa kali ya. Aneh. Iya, aneh. Enggak, maksudku keluarga yang aneh. Penindasan kaum perempuan dalam seksualitas. Seragam. Ini adalah sebuah kehormatan profesi yang menjanjikan. Sebuah seragam, sebuah simbol kekuatan. Orang-orang sebenarnya tahu kalau yang pantas mengenakan seragam-seragam seperti ini adalah anjing-anjing, bukan babi-buta seperti ini. Anjing-anjing seragam itu membabi buta kalau mengusir kecoa-kecoa yang sedang berkerumun di pinggir jalan. Belum lagi anjing-anjing yang berseragam lain, mereka menembaki kecoa-kecoa yang sedang tidur di gorong-gorong. Apa salah kecoa-kecoa itu? Hei kamu tahu apa salah kecoa-kecoa yang ingin hidup itu? Kok anjing-anjing berseragam itu mengusirnya? Ayo, jangan lama-lama di sini, nanti bisa ikut-ikutan gila. Bentar! Ngomong dulu pada saya, apa salah kecoa-kecoa itu? Kalau kalian gak ngomong, ku tembak kalian! Aku ini adalah anjing yang pura-pura menjadi aparat penegak hukum! Suasana ini sangat parah, Jimmy. Apa penjabat di kampung ini tidak ada yang ingin bertindak? Pak Brojo, sudah saya katakan, warga di kampung sini tidak ada yang merasa terganggu dengan semua itu. Baru kali ini saja saya dapat laporan beginian. Ya sudah, saya yang akan menjadi orang pertama kalinya yang melapor kepada kamu. Besok saya akan ke kelurahan. Silahkan. Kalau Bapak mau lapor, itu berarti Bapak tidak konsisten dengan omongan Bapak. Omongan yang mana? Katanya tidak ingin urusannya dicampuri oleh orang lain, tapi Bapak duluan yang mencampuri urusan orang lain. Ya. Maksudku bukan begitu. Tapi ini sudah kelewatan banget. Saya dan istri saya terganggu. Ingat loh Pak, sebenarnya tidak ada yang bermaksud mengganggu. Hanya Bapak sendiri saja yang merasa terganggu. Pokoknya saya tidak peduli. Saya akan protes. Saya akan lapor. Kepada siapa? Polisi. Ya. Maksudku pada Pak Lurah. Polisi pakai dibawa-bawa. Sekalian saja laporkan ke Menpol Hukam. Kamu menghina saya. Kamu ngeremehin saya. Saya tidak terima. Saya akan lapor. Aku tidak bisa tidur, Di rumah Bapak. Sepertinya istri Bapak. Menteri siapa sih itu? Istri saya sedang meninggal. Aku tidak bisa tidur. Baiklah, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya, terpaksa saya akan pergi. Terserah kamu, mau ikut atau tidak. Yosi, tenang. Ini semuanya membutuhkan adaptasi. Setelah terbiasa, kamu juga tidak akan lagi merasa terganggu. Kamu keterlaluan, Hans. Kamu tidak memikirkan nasib istri kamu. Kamu egois. Membunuh orang penting aja. Kamu berani membunuh kecoa-kecoa kampung. Nyalimu menjadi seperti tempe. Hei Yosi, sudah berkali-kali kukatakan kepadamu, jangan mudah mengatakan pembunuhan. Itu berbahaya buat kita. Oh, kamu masih
masih mengerti tentang bahaya rupanya. Kalau kamu mengerti tentang bahaya, kenapa kamu tidak berani membunuh kecoa-kecoa pengganggu tidur kita itu, Hans? Yosi, jangan mulut kamu. Kenapa? Takut? Dulu aku mengatakan memilih tempat ini sebagai persembunyian bukanlah kesalahan kedua yang akan terjadi kepada kita. Ternyata ini adalah kesalahan besar, kesalahan terbodoh yang pernah aku lakukan. Lebih parah lagi, kamu yang memilih melakukannya. Persembunyian pembunuh. Yosi, ingat, media setiap hari selalu mengabarkan tentang pencarian jejak kita. Jika kamu dengan mudahnya mengatakan pembunuhan, orang lain akan tahu siapa sebenarnya diri kita. Jaga omongan kamu, Yosi. Aku mohon. Apa? Aku sudah tidak perlu lagi menjaga omongan apapun. Semua ini tetap terasa seperti neraka, Hans. Buat apa kita bersembunyi kalau kita tetap tidak bisa menemukan ketenangan? Aku tahu memang tidak mudah untuk menyembunyikan rasa bersalah, tapi bukan ini yang kuinginkan, Hans. Sudahlah, Yosi. Kita sudah berjanjikan akan mengawali semua itu dari sini. Ingat janji kita, Yosi. Janji pernikahan kita. Apa yang kita inginkan dari pernikahan kita, Yosi? 3 tahun pernikahan kita, kita sama sekali belum pernah bisa merencanakan sebuah rumah tangga yang baik. Kita melupakan itu semua. Kita tidak pernah memikirkan kalau kita merindukan makhluk kecil yang suatu hari nanti menyempurnakan pernikahan kita. Sejak awal pernikahan kita selalu terhantui oleh kekacauan keluarga. Kita tidak pernah memikirkan hal itu, Hans. Aku juga ingin menjadi wanita yang sempurna, punya suami, punya anak, punya... Iya, aku tahu. Makanya, aku ingin mengawali semua itu dari sini. Bodoh, kamu bilang mulai semua dari sini. Iya, dari sini, Yosi. Dari tempat ini. Ternyata kamu memang sangat bodoh, Hans. Neraka ini, kamu bilang tempat yang pantas untuk memulai rencana semua ini. Benar-benar gila kamu. Pembunuh sepertimu ternyata tidak pandai bersiasat. Yosi, jangan mulut kamu. Kenapa? Kamu takut? Yosi! Wah, ternyata saya pembunuh. Kamu juga pecundang. Kamu telah berani menamparku meski sama pernikahan kita belum pernah sama sekali kamu bisa membahagiakanku, Hans. Maafkan aku, Yosi. Yosi, apa yang akan kamu perbuat? Aku akan menembak Tuhan. Yosi, jaga emosi kamu, Yosi. Jangan lakukan itu, Yosi. Ternyata kau itu menakut juga. Kamu ini malas sekali. Aku bilang.
bersih. Hanya ada 3 hitungan yang kusediakan. 1, 2, 3. Suamiku yang pemberani dan bukan pecundang. Ayo kita keluar untuk membunuh mereka semua, Hans. Ayo kita keluar. Ayo keluar. Apaan tuh? Tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kesalahan. Aku mencintaimu, Hans. Aku mencintaimu, Yosi. Demikianlah pementasan teater Patri dengan lakon Persembunyian karya Indra Kurnia Winata. Marilah kita sambut para aktor dan tim produksi. Anggi, Mega, Devi, El, Iki, Lukman, Dono, Kodil sebagai volunteer dalam pementasan kali ini. Penata busana Inta. Kru panggung Mali dan Cahyo. Penata cahaya Fajar Rudin. Marilah kita sambut para aktor kita, Reza Hafiz dan Kulbi sebagai Hamudin dan Laila, Pi dan Aden sebagai Dasiman dan Rati, Siva sebagai Sarkio, Dewi dan Andre sebagai Julaiha dan Yaman, Baban sebagai Sultan, Alfa sebagai Jimmy, Lucky dan Mini sebagai Brojo dan Lestari, penata busana Kolbi, penata divisi tiket Alvini, divisi publikasi Lucky, divisi dokumentasi Agre, divisi konsumsi Dewi, sekretaris Siva, bendahara Aswati Zakia, staf bendahara Awaludin Malik, divisi perlengkapan Cahyo, divisi desain grafis Reza Hafiz. Dan marilah kita sambut pimpinan produksi Sari Mutia Kasih. Marilah kita sambut sutradara kita, Bangki Sanjaya.
depan panggung ya, waktunya 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada almarhum Dr. Haji Bapak Darsono selaku pemilik Yayasan Sasmita Jaya, Bapak Dr. Muhammad Wildan SSMA selaku Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan, Bapak Zaki Mubarok SSMPD selaku Pembina Teater Patri, Universitas Pamulang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tangerang Selatan, Dinas Kebudayaan Tangerang Selatan, Dewan Kesenian Tangerang Selatan, Bapak Kiai Hussein Cukur selaku Ketua Dewan Kesenian Tangerang Selatan, Ibu Serifah Marita selaku Sekretaris Dewan Kesenian Tangerang Selatan dan Direktur Ragam Budaya Nusantara, Jurnalistika SJTP Universitas Pamulang, dan seluruh hima dan UKM Universitas Pamulang, seluruh alumni Teater Patri, serta komunitas-komunitas teater yang telah mendukung pementasan